syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Na'malun ayyana man qara'aha wa man istama'a minna al-abdil kalamil ilahi ajran wafiqan min Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan lantunan kalam ilahi tadi mendapatkan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nantakilun ilal barnamij Islami wa huwa at-tarhib. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan. At-tahiyyatul ula min as-sayyidah mumassili awliya umur al-talab ila Ilham Tahyah SAG MSI Nawajibu. Sambutan yang pertama, perwakilan dari orang tua siswa sekaligus mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas kepada Bapak Ilham Tahir SAG MSI. Kami persilahkan. Kang Selasih tidak pindare kurang nyari tidak Kang Selasih tidak pindare tumbuh juga siwatan hakim. Terima kasih kepada ibu bawa acara. Thank you privilege dan syukur lakum. Nanti semakin disebatu masuk di dalam baki diikat pakai kawat. Sukanya kita itu kini di aula bupati kita bisa merapat. Masih ada 8 kan tentu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
ambil kelapa sampai ke Malang. Kelapa untuk buat urat PKG. Ibu bapak yang jawab salam, saya doakan semoga dia masuk surga. Dia pantun untuk yang jawab salam. Pantun ke berapa itu ya? Oke. Untuk yang belum jawab salam saya berpantun juga. Memang ambil kelapa sampai ke Malang. Kelapa dijuluk pakai abi. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan lakinya bibinya. Bisa Bu? Bisa. Saya sampaikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada urjunil qadim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil qudsi faqala ta'ala uidat min ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la uznun sami'at wa la khatarati fil qalbi basar. Sallallahu Rasulillah. Masihkan Bang Hamzah, masuk Bang Hamzah. Yang pertama yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Sambas beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua MUI atau yang mewakili Ketua Basnas, pengawas madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, Dewan Mu'alimin, Mu'alimat di MIS maupun MTS Atapa, dan Bapak Ibu orang tua wali siswa yang sama-sama berbahagia, dan anak-anak sekalian yang pada hari itu yang secara resmi nanti akan dilepas dan akan kita ambil kembali selaku orang tua. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya hingga di pagi hari itu kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka untuk kegiatan pelepasan atau penyerahan kembali anak-anak kita yang 6 tahun lalu kita serahkan kepada madrasah, yang MTS 3 tahun yang lalu. Yang insya Allah nanti pada itu akan kita akan kembali. Kemudian juga sholat beriring salam tentunya tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan segala syariatnya, segala sunnahnya, dan nanti berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya itu tentang filolog gitu ya, kayaknya sekaligus tuh, atau bahkan filolog. Keadilan ya buat kita pernah gak kalau? Mungkin pertanyaan saya nyampaikan salam dari Bapak Pelapor Kabupaten Agama Kabupaten Sambas. Sejatinya memang beliau yang akan hadir, tapi dari beliau ada kegiatan di Jakarta sampai hari Sabtu nanti. Sehingga pada itu beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita. Dan terus terang juga pada hari itu memang ada beberapa undangan dengan kegiatan yang sama. Ada di Sambas, ada di Gawai, di Galing, di Sajingan, di Sakau, dan juga tadi ada di Aula IAIS. Dan saya milih di situ. Jadi saya ada anak saya di situ.
Kan dolak juga ada istri saya di situ. Sekarang sudah anaknya. Jadi oleh sebab itu maka pada untuk pertama di atas nama pelakar terkait agama, mohon maaf di atas berjauh dan bisa hadir bersama-sama kita. Berkaitan dengan itu, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya awali dengan sebuah kisah. Saya ingin cerita. Saya ingin cerita tentang Nabi Sulaiman. Para siswa, ada yang kenal yang Nabi Sulaiman? Ada yang kenal? Yang kenal angkat tangannya. Sahimpe di mana? Dan Sahimpe. Kenal kan belum tentu jumpe kan? Tapi siapa Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman? Ya utusan Allah memang. Nabi Muhammad juga utusan Allah. Tapi ada yang menarik dari Nabi Sulaiman adalah beliau di samping sebagai seorang nabi, beliau juga adalah seorang raja yang sangat kaya raya, bininya banyak, dan memiliki istri yang bernama Ratu Balkis. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, hari-hari kerjanya ketika memantau rakyat, beliau gunakan tikar, sajadah. Naik ke atas tikar dengan bantuan cincinnya. Saya sedang punya cincin. Dengan bantuan cincin itu Nabi Sulaiman bisa tinggal manggil. Tikar, bawa aku untuk melihat rakyatku. Pada suatu ketika sedang asik di atas tikar melihat keadaan rakyatnya, tiba-tiba Nabi Sulaiman melewati sekumpulan gadis desa yang sedang nyuci pakaian. Tapi Nabi Sulaiman hanya lewat, tidak tahu. Kita kan sambil lewat kan mungkin kali ke bawah. Nah, ya kan, Nabi Sulaiman dia kelahirun. Tapi Nabi Sulaiman itu lewat. Ketika dia melewati gadis desa yang sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ada salah satu gadis yang tidak cantik, mukanya hitam, malas mandi, tiba-tiba ngomong dengan sekelompok kawannya, ya Allah katanya, raja kita Sulaiman lewat. Kalau aku sampai jadi bininya, dia sempat ngomong dalam hati ini, mudah aku jadi bini Nabi Sulaiman, sungguh bahagia hatiku. Mendengar ucapan dia, tiba-tiba kawannya yang cantik-cantiknya udah mulai membuli. Kau mimpi, angan-anganmu ya terlalu panjang. Kami jatuh katanya yang cantik, yang muka glowing, bibir selalu merah, selalu wangi, dan pernah terucap berhayal ingin jadi pacar Nabi Sulaiman pun kami tidak pernah terbesit di hati kami. Apalagi nak jadi bininya. Mimpi kau. Jadi Nabi Sulaiman orang saktian pada suatu ketika. Jadi Nabi Sulaiman juga suka berdialog dengan jin itu. Tapi ada satu jin yang tidak suka dengan Nabi Sulaiman. Dia cari akal bagaimana itu nak mencuri cincin yang saktian yang ada di jari Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman baru bisa membuka cincinnya itu ketika ini masuk ke WC. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu yang ke WC bu, lakinya buka cincin, hati-hati ya. Dia tetap cincin Nabi Sulaiman. Saktiannya. Tapi kalau di WC cincinnya dan di lapasnya, berarti aman. Jadi Nabi Sulaiman ditunggu oleh jin. Ketika masuk ke WC simpan cincin, maka jin tadinya mulai dicuri cincin Nabi Sulaiman, dimasukkan. Dia ngomong kepada dia, hei cincin, rubah wujudku menjadi Sulaiman seperti asli. Langsung berubah seketika. Akhirnya Nabi Sulaiman yang asli keluar, melihat cincin jangan lagi.
luar sinun Nabi Sulaiman jin tadi ya, yang palsu udah mengumpulkan rakyat. Rakyatku. Wah, kita tampilannya bagus. Dia memberi pengarahan kepada rakyatnya. Tiba-tiba yang asli tadi, yang gak dicinting keluar. Rakyat, usah percaya ya. Dia palsu. Aku tuh yang asli. Tapi jin tadi yang palsu ya. Kalau kau asli, mana cincingmu? Cincing sana kita dipakainya. Aku tuh yang asli, cincingnya dari aku. Akhirnya Nabi Sulaiman yang asli diusir. Jauh ke tepi pantai. Kemajuk. Ini pantai kemajuk lah yang nyaman kita bayangkan nih. Jadi dalam pelariannya Nabi Sulaiman ditampung oleh seorang nelayan. Orang nelayan ikan. Sementara Nabi Sulaiman yang palsu, dia menjadi raja, menjadi nabi. Tidak lama, kurang lebih 3-4 bulan, nampak ternyata itu Sulaiman palsu. Dah lain gelagatnya. Kisah barang dengan rakyat. Asal dia perempuan dah mulai lagi rati. Nah, dia nak Sulaiman palsu ya. Rakyat kalau melihat laki-laki apa dibunuh. Berpoya-poya hidupnya. Kata rakyat itu berarti Nabi bukan Nabi Sulaiman, itu palsu. Ketahuan. Akhirnya Sulaiman yang palsu ya juga diusir, dikajar untuk dibunuh oleh rakyat. Dalam pelariannya cincin yang dipakai tadi dilemparkan ke laut supaya siapa yang pakai ini. Ke laut Temajuk. Ternyata cincin yang dilemparkan dimakan oleh ikan jerapuk. Dimakan. Kebetulan dia tadi Sulaiman yang asli ya, Arya berkawan dengan yang menangkap nelayan. Dapatlah jerapuknya makan cincin tadi ya. Dapat ikan dapat banyak, balik ke rumah. Ternyata orang tua tadi dia nelayan, dia punya anak. Anaknya tadi perempuan yang tak sama dia tadi ya, yang beranak-anak dari bini Nabi Sulaiman. Gaya dapat ikan di bawah parutnya. Ya, ada cincin. Dapat cincin di parut ikan. So, kata yang dilihat, diceritakan ke Nabi Sulaiman. Tapi pada saat itu orang tidak tahu bahwa ini Nabi Sulaiman. Ceritakan dia saudaraku, tadi kita nangkap ikan, dapat, dan ikan dia ternyata di dalam perut ini ada cincin. Tuh yo, kata Nabi Sulaiman, ya saudaraku, itu adalah cincinku. Diceritakan asal muasalnya sehingga cincinnya dicuri dia tadi ya. Kalau kau ingin yakin bahwa itu cincinku, aku pakai ini. Ketika dipakai oleh Nabi Sulaiman, otomatis Sulaiman juga makin berubah bentuknya. Nah, lalu kakek si nelayan, karena kau sudah kutampung selama beberapa bulan, nanti kau harus bayar dende sebelum kau pergi dari rumahku. Apa dalilnya? Kau harus kawin, kau harus nikah dengan anakku. Dinikahkan. Karena dikasih perempuan kesekian, ya kan? Nikah dengan tadi perempuan yang tak jarang mandi tadi ya. Ceritanya saya stop sampai sini. Itu artinya apa Pak? Bu, kita hidup itu harus punya cita-cita tinggi. Tadi dia kan tidak masuk di akal. Seminggu sekali mandi tidak kuat, ya kan? Bercita-cita ingin jadi ini Nabi Sulaiman. Dalam hidup itu tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah menghendaki dan kita punya tekad yang kuat. Nah, oleh sebab itu Pak, Bu, anak kita yang hari itu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar, kelas 6 maupun kelas 9, kita lanjutkan pendidikannya. Itu anak itu sabar-sabar tadi itu ya. Ini saya tadi harus dan lihat yang perwakilan siswa tadi kalau saya ngomong berani. Nah, ya. Nanti Pak Bu, kalau yang mewakili siswa
ya kalau yang tampil gue pesan dan pesan dari siswa, ibu akan lihat 6 tahun yang lalu pada saat ibu masuk KJTI At-Taqwa, ibu tidak pernah bayangkan bahwa dia akan tampil di situ. Mana ada yang tampil perwakilannya? Biar nih. Ada yang mana dia? Berdiri coba. Aku berdiri. Sudah semua tak ada. Nah sini dari sini ada. Itu Pak Bu, itu anak ibu nanti mana saya itu? Ada yang pergi ke mana? Siapa namanya maknya dia? Mana Bu? Pak itu ibu. Berdiri Bu nanti apa? Ibu pada saat mengantarkan anak ibu 6 tahun yang lalu, pernah tak terbayang dia akan mewakili siswa atau mewakili kawan dia pada hari itu? Tak pernah terbayang kan Bu? Tidak pernah terbayang. Jangan-jangan pada saat diantarkan 6 tahun yang lalu, anak itu dia mungkin nak pulang, mungkin menangis, mak usah tinggalkan aku itu. Kawan itu aku seminggu di sekolah, kawan itu aku kita duduk. Tapi itu kita bisa melihat, anak-anak kita yang kalau kita masukkan awal-awal masih ingusan, suka menangis, hanya kenal dengan huruf alif. Tapi hari itu kita yakin dan percaya anak-anak kita yang hadir, yang selesai di 3 pendidikan dasar, udah bisa tampil ke depan, udah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Makanya Pak Bu, itu anak kita yang hari itu akan lulus, yang akan dikeluar atau dikembalikan kepada kita, nanti rata-rata punya prestasi. Tidak ada yang tidak punya prestasi, semua dengan prestasi keterampilannya. Makanya kita jangan terlalu bangga ketika anak di ijazahnya nanti ada nilai 98, 100 dan lain sebagainya. Tapi kita akan lebih bangga kalau anak-anak kita punya prestasi, selalu sujud di atas sajadah, selalu meneteskan air matanya untuk orang tuanya. Iya yang kita harapkan. Kita ingin anak-anak kita pada saat kita nanti udah tua, pada saat nanti kita udah berada di alam kubur, mereka tidak pernah kering lidah maupun bibirnya membaca ayat-ayat tauhid, berdoa untuk kita nanti pada saat berada di alam kubur. Ini itu adalah warisan kita yang sebenarnya, bukan warisan harta, bukan warisan yang lainnya. Bolehlah berprestasi di bidang olahraga, boleh berprestasi di bidang kesenian, itu berbatas waktu. Kalau olahraga mungkin 40 tahun udah mulai kandur kita, dari mampu main badminton, dari mampu main voli. Kesenian dia juga, dari dah kawin dah berlatih begini, tak lagi orang panggil, aku dia tak boleh lagi ditampilkan. Tapi kalau prestasi ibadah itu minal mahdi ilal lahdi, dari awal sampai kita berada di yang lahat. Nanti harapan kita anak-anak kita itu siswa-siswa madrasah untuk kita betul-betul pacu supaya mereka punya prestasi di bidang ibadah. Nanti Pak Bu usah meraih anak, tidak tahu menyanyi, tidak tahu bahasa Inggris. Nah, apa ya? Tamat kelas sanangku, tamat sanangku kelas 9. Bahasa Inggris apa yang tahu? Ije kare dan anak apa? Yes, no. Apa sih? I love you. Dia tidak tahu nanya. Dan apa? Yang penting tanya apa nak artinya? Aku apa? Alhamdulillah. Apa nak keluar? Apal. Apa nak kursi? Lancar. Itu prestasi yang kita bangun pada siswa madrasah. Maka kita di Kementerian Agama menginginkan anak-anak kita boleh lulus dengan membawa Al-Quran. Itu harapan kita. Jadi tak kantor dari ngomongnya untuk orang tua. Jadi Bapak Ibu, pertama juga saya mohon maaf ya. Jadi saya mewakili Bapak Ibu. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa mewakili Bapak Ibu sendiri.
Ya kan di sini mewakili Bapak Ibu yang pertama kami atas nama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder di Wisata Takwa, mulai dari kita yayasan dan anggotanya, komite, dewan guru lagi, ya, yang telah mendidik anak-anak kami dari nol besar sampai pada hari itu sudah genap sampai usia dari yang 12 tahun, 6 tahun tidak terasa, tapi orang gue, tapi bagi bapak ibu guru, 6 tahun ya lama anggur tamat. Tidak dilakukan anaknya macam-macam ya. Saya kalau pernah ngajar SD 2 tahun dan saya bertahan saya pindah dan tidak mampu ngajar SD ayahnya. Jadi saya langsung pindah dari SD ke madrasah ayah ke SMA. Lebih nyaman ngajar SMA. Siswanya besar-besar, bersih-bersih, cantik-cantik, wangi-wangi. Tapi kalau lihat SD itu macam itu, mandi datang dari gaya rumahnya bagus, pakaiannya wangi, gaya ngapain di sekolah? Toh, berlari di halaman kotor macam-macam dari masuk ke kelas, 4.000 bau di dalam kelas, ya kan? Ya Bapak Ibu ya, memang luar biasa perjuangan Bapak Ibu di pendidikan dasar luar biasa. Kita mengucapkan betul-betul terima kasih di atas kesabarannya, ketabahannya memberikan pendidikan kepada anak-anak kami khususnya. Tapi dalam perjalanan mungkin juga anak-anak kami ya pasti ada yang membuat sesal di hati, nakalnya, perajutnya, menangisnya. Mungkin ada yang suka ngadu dengan orang tua. Mak, tadi Pak anak mudik aku. Ya, tadi Pak anak ya getuk aja aku. Usah percaya Pak Bu. Ya kan? Guru berbuat seperti ya, kayak ini guru sayang. Saya pengalaman jadi guru kurang lebih 20 tahun. Jadi kalau anak yang ngadu biasa dijumpai dengan kita orang tua datang, memang kurang apa anak tuh cerita sebelah pihak untuk membela diri anaknya. Habis kita dijahatkan di depan guru, depan orang tua ini. Ketika kita verifikasi masalahnya seperti itu. Maaf kalau itu orang tua datang dengan verifikasi, tidak langsung tembak aja, ya kan? Sekiranya juga kita di Takwa tidak ada bapak ibu orang tua, ada orang tua yang membenarkan tapi saluran anak-anak kami. Kalau ada yang ngadu, kami tambahin lagi di rumah. Kubiko, tinggal gitu ya. Saya kalau anak saya dua-duanya alumni Takwa. Angkatan pertama sekarang sudah kuliah di UIN Jogja untuk yang kedua. Pertama dari sana. Kalau dia ngadu tentang guru, maka akan ditambahin penyakitnya. Tidak boleh disampaikan guru murid itu menyalahkan dan mengadukan perilaku guru dan menyalahkan guru. Tidak barokah disampaikan. Apa yang diberikan guru kepada murid, sanksi maupun apa itu pasti punya alasan, pasti punya dasar. Oleh sebab itu kami selaku orang tua maaf ya kepada dewan guru, para pengurus tentunya mungkin ada perilaku anak-anak kami yang seperti itu. Kemudian juga kami mohon maaf mungkin selama anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 biasa itu Bapak Bu, anak-anak kami itu lupa lambat beritahu tak bayar SPP. Ya, belum bayar SPP katanya. Tak ada gaji itu ya guru kalak. Ya mohon maaf, bukan sengaja. Nah, ya kalau kalah tak ada ya kan. Jadi mohon maaf ya pasti terjadi. Jadi sebab itu apapun yang terjadi, apapun yang kami lakukan atau anak-anak kami lakukan itu kami maklumilah terkait dengan administrasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nanti kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya kepada semuanya stakeholder yang ada di Takwa baik PMI maupun MJS yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami. Memang mendidik anak yang tak berat. Kita tidak mampu
saya walaupun guru rasanya tidak punya waktu kalau kita menyiapkan waktu untuk mengajarkan anak-anak kita di rumah. Berat rasanya. 3 tahun yang lalu 2020, 2021, 2022 kita sempat diserang COVID. Kita diberi ujian oleh Allah untuk bagaimana merasakan jadi guru untuk pada anak-anak kita. Apa yang terjadi? Orang tua lagi nanggung, berarti angkat tangan. Kayak jadi guru ini. Yang biasa orang tua, biar pelahimun, yang nyalahkan guru macam-macam ya. Kan itu coba 3 tahun. Anak bapak ibu yang MTS yang tamat tahun itu adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Masuk COVID, gaya COVID menyerang kita. Anak yang MTS kelas 9 ya, pada saat kelas 7 itu adalah sisa produk COVID. Yang tamat kelas 6 tahun itu pada saat kelas 3 adalah produk COVID. Kita rasakan sangat sulitnya memberikan pengajaran. Jangankan memberikan materi, nyawa ini kita pun tidak mampu. Yoma, dia dari itu tadi, tapi maaf. Dalam menjawab dia memaksikan ajaran itu, dia guru kita ada dia itu ya. Nama itu tugasnya. Guru kita itu cari masnya, diberi pelajaran yang sakit-sakit. Padahal memang kenyataan seperti itu, Bu. Memang jadi guru itu tidak mudah. Makanya COVID memberikan pelajaran berharga kepada kita para orang tua bagaimana merasakan dalam 3 tahun menjadi guru bagi anak-anak kita seorang. Dan guru yang ada di MIS maupun MTS Akaba itu menjadi guru bagi anak orang lain. Sekarang bukan seorang, sekarang saya 30, ada yang 30 lebih. Dia pengorbanan yang luar biasa, sabar dan tabah yang luar biasa. Dia tadi, kalau baunya, saya biasa anak saya yang tamat ya, baju putih bagus tadi. Kan datang ke rumah dia apa lagi? Bapak sudah ahli di halaman dia. Wah beleceh dia kan, lalah kita benci. Mengenai makan dulu pasti yang makan di sini. Imbang saya lagi. Bukan malah kan tidak terima, enggak. Jadi ini Bapak Ibu, ini kita betul-betul atas nama orang tua mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita. Yang terakhir untuk kita semuanya, anak kita Pak Bu, yang selesai pada hari itu kita lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun itu Bu, kami di Kementerian Agama, itu saya sampaikan. Dari Kementerian Agama lagi menunggu SK Madrasah Negeri Pilihan yang ada di Kabupaten Sabas. Kita akan ada madrasah negeri. Nanti kita akan buka di Insan Cendikia Center. Sekolahnya kalah di IC. Kita nanti akan ada satu kompetisi, ada MIN, ada MTS dan ada MAN. Itu kita gratis malu disampaikan. Tinggal lagi Pak Direktur teken lagi. Kalau Direktur teken dalam 2-3 hari itu, maka pada tahun itu MIN dan MTSN negeri, Ibtidaiyah negeri dan Sanawiyah negeri sudah boleh beri mahasiswa di Insan Cendikia Sabas. Kami betul-betul melalui tanya proses, bila nanti tangan. Kalau nanti berada tangan bulan Agustus, siswa lagi bisa daftar. Jadi dia berharap nanti mungkin ada anak bapak ibu, saudara-saudaranya yang punya anak nanti yang ingin menyekolahkan anaknya di Komplek Insan Cendikia, kita nunggu teken Pak Direktur. Kita ada MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri yang ada di Kabupaten Sabas. Selama itu yang ada MIN di Suluk, MIN di Subabal, MIN di Penangkat, MTSN 1 di Penangkat, MTSN 2 di Separuh, MTSN 3 di Bakau, MTSN 4 di Danau. Tahun itu bisa berkabut MIN Pilihan dan MTSN Negeri Pilihan di Insan Cendikia Center.
Jadi kalau kita sekolah satu komplek tradisi ini, itu proyek Kementerian Agama nanti yang bangun sekolah ini. Kita berharap, kita berdoa, dia adalah oleh-oleh dari Kementerian Agama dan pemerintah pusat untuk kurang Sambas, bukan kurang lain. Dia nanti jadi sejarah. Belum ada se-Indonesia berdiri satu komplek MIN, MTSN, dan MAN satu komplek. Itu kalau sebagai pilot proyek kita di Kabupaten Sambas yang menjadi center insan cendekia center Sambas. Jadi kita sambil doa, mudah-mudahan dalam waktu dekat SK segera terbit dan kita akan sebarkan. Kita sudah boleh untuk menerima siswa MIN dan MTSN. Kalau yang MAN insan cendekia itu sudah terima tapi pusat yang mengelolanya. Tapi kalau yang MIN dan MTSN-nya itu nanti wilayah kita. Kita boleh ya kita yang atur ini untuk pemerintah pusat. Beda dengan yang insan cendekia MAN tadi. Jadi yang terakhir kami sampaikan sekali lagi selamat kepada anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بعد ذلك نوجه بخطاب رئيس المدرسة الابتدائية في التقوى سنبس إلى السيد مسلم الأقب. نحن ندعو. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Sambas kepada Bapak Muslimul Aqab SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata yang selalu kita ucapkan sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan, yang telah kita nikmati, baik dia nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan hingga hari itu kita bisa kumpul dalam acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 dan kelas 9 Madrasah At-Taqwa. Salam serta salawat pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan, yang kita baca, menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat di akhir kiamat. Yang saya yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Islam Kabupaten Sambas, yang terhormat Kepala Desa Dalam Kaum, yang terhormat Pengawas Madrasah, yang terhormat Kepala Basnas Kabupaten Sambas, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam yang menaungi madrasah baik ibtidaiyah maupun sanawiyah At-Taqwa, yang terhormat Ketua Komite, yang terhormat Ketua KKM MIN 2 Kabupaten Sambas, yang terhormat Kepala Sekolah Segugus 2 Muarelakan, yang terhormat donatur, terutama keluarga Bapak Effendi, yang alhamdulillah hari itu beliau mengundang Al-Quran. Nanti Al-Quran akan kita bagikan ke seluruh siswa yang di kelas akhir.
Baiklah Bapak Ibu yang bahagia, sebagai laporan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang alhamdulillah berkat panitia acara kita insya Allah berjalan dengan sukses. Yang saya hormati juga orang tua siswa yang bahagia, orang tua siswa baik dari kelas akhir di MI maupun di Sanawiyah. Kemudian anak-anak kami yang insya Allah hari ini akan kami kembalikan kepada orang tuanya. Baik Bapak Ibu yang bahagia, sebagai laporan untuk Madrasah Ibtidaiyah, alhamdulillah tahun ajaran 2023 2024 itu termasuk angkatan ke-7, angkatan ke-8, angkatan ke-8. Yang sebagai informasi untuk kelas akhir MI atau Madrasah Ibtidaiyah, jumlah siswa 69 orang, yang terdiri atas laki-laki 43, kemudian perempuannya 26. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah hari ini adalah hari terakhir kami mendidik anak-anak Ibu. Semoga setelah penyerahan atau berakhirnya kami mendidik, kami mohon, kami harapkan untuk siswa kami melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Pesan saya kepada anak-anak kami, pesan kami kepada anak kami, teruslah belajar, teruslah beribadah, jangan lupakan perintah Allah. Anak-anak kami yang bahagia, dalam menuntut ilmu, yang paling utama adalah keberkahan. Jadi untuk mendapatkan keberkahan ilmu, salah satunya adalah menghormati yang memberikan ilmu. Pesan kami juga kepada anak-anak kami, ingatlah bahwa sesungguhnya keberkahan ilmunya, bagaimana cara kita menghormati guru dan mendapatkannya. Kemudian pesan saya juga yang paling penting adalah bahagiakan orang tua kalian. Dalam sebuah hadis bahwa Nabi mengatakan bahwa keridhaan Allah ya terletak kepada keridhaan orang tua. Halo. Kemurkaan Allah terletak kepada kedua orang tua. Jadi selalu kalian menghormati kedua orang tua kalian. Karena doa kalian akan selalu menjadi menambah pahala kedua orang tua kalian. Selanjutnya pesan saya kepada kedua orang tua, dalam sebuah hadis bahwa doa yang paling mustajab adalah, salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang tua.
Jadi iringilah perjalanan anak kita dengan selalu mendoakannya. Baik, yang penting ya, yang terutama adalah doakan selalu melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya pesan saya kepada kawan saya, sampai dulu ya apa? Kalian diberi amanah dan diberi tanggung jawab. Jadi kalian diberi amanah dan diberi tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak yang telah diamanahkan kepada kita. Teruslah mendidik dan mengajar sesuai dengan koridornya. Amanah dan tanggung jawab ialah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Ingat, yang perlu kita ingat adalah amanah dan tanggung jawab ia bukan karena kita bekerja, bukan karena adanya kepala, bukan karena adanya yayasan. Kepala bisa berganti, yayasan bisa diganti, tapi amanah tanggung jawab dia tetap ada selama kita menjadi pendidik dan pengajar. Kalau itu untuk guna takwa, kalau kalian mendidik dan mengajar karena saya sebagai kepala madrasah, mungkin suatu saat saya akan diganti, tapi bekerjalah karena amanah dan tanggung jawab ia, karena ia selalu ada di pundak kita selama kita menjadi pendidik dan pengajar. Jadi ya, saya kembali bahwa kalian bekerja, kalian mendidik, kalian mengajar, bukan karena saya di sini. Bukan karena saya jadi kepala. Karena suatu saat saya akan meninggalkan madrasah. Tapi kalau ada amanah dan tanggung jawab selamanya, jadi pesan saya kepada buat takwa, mengajarlah, mendidiknya, jadikan suatu ibadah ikhlas. Insya Allah balasannya akan kalian kita petik di akhir kiamat. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Sambas kepada Bapak Dedi Dores SKOI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Sambas atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua MUI, yang kami hormati Kepala KUA Sambas atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa dalam kaum, yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Pengawas Madrasah Ibu Dr. Anda Kumalsari, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Sambas, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam, yang kami hormati para donatur yayasan, yang kami hormati Komite Madrasah, yang kami hormati Kepala Misat Taqwa Sambas, Min Sekuduk, dan Kepala MDS Yasti Simpang 4 atau yang mewakili, dan yang saya hormati Dewan Guru Madrasah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu Wali Murid beserta segenap tamu undangan dan siswa-siswi kelas 6 dan kelas 9 yang berbahagia. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan atas acara perpisahan madrasah ini, sehingga dalam waktu relatif singkat acara perpisahan tahun ini dapat dilaksanakan. Dengan berjalannya kegiatan ini tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan juga sedikit rasa haru. Kita semua berkumpul di sini untuk merayakan pencapaian luar biasa dari anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan baik di tingkat MD ataupun MDS At-Taqwa. Anak-anak yang saya banggakan, perjalanan kalian selama 3 tahun di madrasah ini adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Kalian telah belajar, berjuang, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya yakin bahwa setiap langkah yang kalian ambil, setiap perjalanan, setiap pelajaran yang kalian pelajari, dan setiap pengalaman yang kalian dapatkan di sini telah membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Di balik setiap pencapaian yang kalian raih, ada banyak pihak yang berperan.
Pertama, orang tua kalian yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Para guru yang dengan sabar dan penuh dedikasi pembimbingannya kepada kalian, serta teman-teman yang selalu bersama kalian dalam suka dan duka. Jangan pernah lupakan mereka, karena mereka yang telah membantu kalian mencapai titik ini. Untuk para guru yang saya hormati, terima kasih atas segala dedikasi dan bimbing dan pengabdian yang telah kalian berikan. Kalian adalah pilar utama dalam pendidikan anak-anak kita. Tanpa kalian mereka tidak akan bisa mencapai semua ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang inspiratif dan selalu memberikan yang terbaik untuk para siswa. Kemudian para orang tua yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendidik dan membimbing anak-anak Bapak Ibu. Kami merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka. Dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua sangat berarti bagi kami. Dan kami juga mohon maaf apabila selama proses belajar mengajar masih banyak kekurangan. Anak-anakku yang tercinta, perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan kalian. Kalian akan melanjutkan perjalanan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan di sana akan ada banyak tantangan dan peluang baru yang menanti. Ingatlah untuk selalu berusaha yang terbaik, jangan pernah takut untuk bermimpi, dan selalu menjaga nilai-nilai baik yang telah kalian pelajari. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan jadilah yang terbaik. Jadilah pribadi yang berintegritas, penuh semangat dan selalu rendah hati. Ada ungkapan mengatakan, belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bukan penakut. Siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah akan dijaga setiap langkah perjalanannya sampai dia kembali. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada anak-anak MTS semua atas pencapaian ini. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Burung dara, burung cenderawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Burung pipit hinggap di galah, galahnya patah, burungnya pun jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد ذلك كانت كلمة رئيس المؤسسة السيد جمال الدين توجه نحمده. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan kepada Bapak Jamaluddin Tujah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas atau yang mewakili, yang terhormat
Ibu pengawas madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas, yang terhormat Bapak Basnas Kabupaten Sambas, yang terhormat Bapak Camat Sambas, yang terhormat Bapak Kepala Desa dalam Kaum Kecamatan Sambas, yang saya hormati rekan-rekan Yayasan Pendidikan Islam Sambas, yang saya hormati orang tua murid kelas 6 dan kelas 9, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak para undangan, yang saya hormati kepala sekolah kelas 6 dan kelas 9 serta dewan guru yang sangat berbahagia, murid kelas 9 dan kelas 6. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudi melangkahkan kaki atas undangan kami pada hari ini, yaitu dalam rangka pelepasan murid dan anak-anak kita kelas 6 dan kelas 9 di Madrasah At-Taqwa Sambas di aula kantor Bupati Sambas ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya hingga kita dapat berkumpul pada saat yang bahagia pada pagi ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kewajiban kita sebagai orang tua yang mana Allah telah memberikan kita amanah untuk mendidik anak-anak kita dengan didikan agama. Karena didikan agama ini sangat penting, sama pentingnya dengan kita memberi mereka makan. Dengan pendidikan agama ini, mereka bisa dalam pedoman melangkah menjalani hidup dengan lebih baik. Dengan agama mereka bisa menentukan pilihan dan jadi pedoman hidup mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, banyak kejadian-kejadian yang sangat prihatinkan kita pada saat ini karena kurangnya agama pada didikan anak kita. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang membunuh teman-temannya, ada anak-anak yang memenjarakan orang tuanya, dan banyak lagi tingkah laku anak-anak zaman sekarang yang di luar nalar akal pikiran kita karena kurangnya pendidikan agama kepada mereka. Apalagi seandainya ada wacana oleh pemerintah untuk menghilangkan pendidikan agama di sekolah-sekolah, mau dijadikan bagaimana masyarakat tidak hancur jadinya. Dulu adanya pelajaran budi pekerti, itu pun sudah dihilangkan dalam pelajaran mata pelajaran. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil masih pelajaran budi pekerti masih diterapkan. Mau jumpa guru di pasar dimanapun bersembunyi, wah ada guru, jadi kita biasa berlari bersembunyi. Tapi kalau sekarang guru lagi dibuat diajak berkelahi lagi, tapi bukan di madrasah kita, di mungkin sekolah-sekolah lain. Karena budi pekerti dan agama tidak dapat dipisahkan untuk membentuk akhlak kepribadian anak-anak kita yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bermoral, bukan sebaliknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah alternatif terbaik kita sebagai orang tua, telah memasukkan anak-anak kita ke madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, supaya mereka dapat ajaran agama yang lebih baik. Insya Allah dengan pendidikan agama yang baik,
Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap orang tua akan menginginkan anak-anak kita agamanya sebagai pedoman hidup mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya berpesan kepada anak-anak didik kita yang tamat kelas 6 dan 9, amalkanlah sebaik-baiknya apa yang telah diajarkan di madrasah ini dengan sebaik-baiknya. Dan jadikanlah pedoman untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ingatlah selalu guru-guru kalian yang telah mengajar kalian selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang kemajuan Madrasah Taqwa, yaitu dari tahun 2011 kami hanya bisa membuat satu lokal dengan murid 11 orang 2011. Tapi dari tahun ke tahun sampai saat ini tahun 2024 sudah ada 16 lokal terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dan ruang guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah, murid-muridnya sekarang sudah berjumlah 460 orang untuk 2, dan guru pengajar sudah mencapai 30 orang. Dan perkembangan Madrasah Taqwa ini sudah kita rasakan kemajuannya. Alhamdulillah. Kalau dihitung aset madrasah, bangunan plus tanah yang diinfakkan atau disumbangkan oleh donatur kita, kalau dinilai dengan uang sudah mencapai 8 sampai 9 miliar. Alhamdulillah. Kemajuan madrasah ini berkat sumbangan dari orang tua, wali murid, serta juga dari donatur yang rela menyisihkan harta mereka demi pembangunan madrasah ini. Tanpa orang tua, para penyumbang serta donatur, madrasah ini tidak akan ada apa-apanya, Bu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mensukseskan semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, teringat saya dengan almarhum Aminuddin Al-Bidaruh bahwa jika membantu agama Allah, Allah akan membantu kita juga. Almarhum ini kalau mencari sumbangan tidak peduli siang dan malam siapa yang berjanji didatanginya. Cuma pesannya, kita ini memberi orang pahala, Pak. Itulah pesannya. Jadi kita bukan minta-minta, memberi orang pahala. Itulah yang menjadi motivasi kami untuk minta sumbangan ke sana kemari. Alhamdulillah, almarhum dengan gigih membangun madrasah ini dengan susah payah dan pengorbanan. Karena membangun madrasah tidak jauh dari biaya pengorbanan, keuletan dan kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, madrasah ini masih sangat memerlukan bantuan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengimpakkan sedikit harta demi membantu agama Allah. Rupiah demi rupiah kami kumpulkan karena dari bapak-bapak dan ibu-ibu hingga terbangunnya madrasah ini. Bapak-bapak, juga saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua, kepada donatur, kepada pemerintah yang melewati dana pos, sumbangan yang melalui kotak amal masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin Sambas dalam kaum, dan juga dana aspirasi Dewan Provinsi yang telah ikut dalam pembangunan madrasah ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, bagi mereka yang belum membantu madrasah ini, semoga Allah membukakan hati mereka untuk membantu madrasah Taqwa ini. Dan kami sangat mengharapkan juga, sayang di sini tidak ada wakil daripada Pemda dan anggota Dewan. Selama ini sudah 4 periode tadi tidak ada satu sen pun untuk membantu madrasah Taqwa. Padahal
lembaga ini telah berusaha dan nampak kenyataannya bahwa kita ini membangun anak-anak didik kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa dan dengan ajaran agama yang sangat diperlukan oleh orang tua mereka. Karena madrasah ini masih sangat memerlukan bantuan-bantuan sumbangan dari para donatur demi untuk kemajuan madrasah. Kami tidak malu-malu merayu-rayu, meminta-minta untuk membantu madrasah kami, Pak. Saya juga berpesan kepada guru-guru, ajarkan ilmu antum yang dapat dengan ikhlas supaya bisa menjadi amal ibadah buat kalian. Marilah kita bahu-membahu untuk meningkatkan kemajuan madrasah ini. Walaupun terkadang-kadang terlambat membayar honornya, jadi mereka masih tetap sabar melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik karena menolong agama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kami dari yayasan, dari pesantren mencari mengumpulkan anggaran baru digunakan. Jadi beda dengan instansi-instansi lain, pemerintah dan anggota dewan. Anggaran sudah tersedia, tinggal digunakan saja. Jadi beda jauh, beda jauh. Untuk kepentingan kita mencerdaskan masyarakat, anak-anak didik kita dengan itulah. Jadi saya tidak perlu panjang lebar. Saya cuma berpesan kepada Dewan Guru atau yayasan, madrasah ini bukan milik yayasan atau guru-guru, tapi madrasah ini milik kita semua umat Islam. Yayasan dan guru-guru hanya melaksanakan amanah daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saran, pikiran, kritikan sangat kami perlukan demi perkembangan madrasah ini ke depan yang lebih baik. Mungkin saya akhir sampai ini. Ada sambutan saya mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada dalam penyampaian ada salah kata atau kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رئيس المنطقة الفاعلية للسيد سامي الرياضي ولتفضل مشكورا. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Camat Sambas kepada Bapak Slamet Riyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalaulah tidak karena kata yang dituliskan, takkan mungkin tercipta sebuah puisi. Kalaulah tidak karena rasa cinta akan dunia pendidikan, takkan mungkin kita semua hadir di sini. Saya yang takut ya. Menanam tomat di penakalan, tomat dijual di Katiase. Selamat menyelesaikan pendidikan madrasah, kita ucapkan masa depan cerah ada di depan mata. Yang sangat-sangat kita hormati
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas akan mewakili yang kita hormati Ketua Yayasan, kemudian Bapak Ibu pengawas, dan hadir juga bersama kita Kepala BPN Kabupaten Sambas. Kepala BPN itu yang paling ganteng Kabupaten Sambas, itu Kepala BPN si Ansengan. Yang sami-sami kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh hadirin, orang tua dan wali siswa yang tidak bisa kita sebut satu persatu oleh pangkat maupun jabatannya. Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentunya pada kesempatan yang sangat bahagia itu kasih syukur bahagia kita atas banyak nikmat Allah berikan. Karena pada hari itu kita tidak hanya menghadiri acara pelepasan. Mohon maaf, saya lebih suka memberikan kata-kata pelepasan siswa madrasah, ibtidaiyah dan sanawiyah. Tapi yang kalah pentingnya pada kesempatan itu kita bisa bersilaturahim. Tadi ketika saya masuk ke dalam, di depan ada yang bertanya, Pak dari mana? Dan saya sampaikan yang salah bukan adik, tapi yang salah Pak Camatnya. Kurang bersosialisasi, kurang mengenalkan diri, dan kurang mendekatkan dengan masyarakat kita. Alhamdulillah, saya di Sambas baru jalan 8 bulan, tapi nami Jawa, nak diajakin ngomong Jawa, ayo serekan. Tapi saya waiso. Insya Allah sampai banyak silaturahim, Allah akan menambah umur kita dan akan buahkan sedikit. Saya dan Kepala BPN lebih tua beliau 1 tahun Bu. Tapi mentari duduk berdua berdekatan, nampak 15 tahun lebih muda dari Pak Camat. Saya tanya, apa hasilnya yang beliau banyak-banyak silaturahim. Kemudian yang kedua, pada acara pelepasan itu mengingatkan saya oleh 40 tahun yang lalu. Ketika di acara yang sama, pelepasan siswa madrasah ibtidaiyah. Saya alumni madrasah ibtidaiyah Tebas, melakukan hal yang sama juga macam itu. Kemudian lanjut lagi ke madrasah sanawiyah di Tebas. Jadi kegiatan pada hari itu lebih sama yang saya alami oleh 40 tahun yang lalu ketika melakukan acara pelepasan siswa kelas 6 dan kelas 9 madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Tentunya atas nama pemerintah kami masih bahagia, masih bersyukur, alhamdulillah bahwa pada kesempatan itu kita sama-sama menyaksikan putra putri terbaik kita yang kita lepas, yang insya Allah nanti akan menjadi generasi emas untuk kita ke depan nanti, khususnya pada tahun 2045 nanti. Lupa ya semangatkan bahwa pada kesempatan itu hadir juga bersama kita uang tua saya, hadir bersama kita Bu Jairah, dia uang tua saya. Kemudian yang MC di depan itu dari Merah saya langsungnya, karena memang tinggal satu rumah dan saya alhamdulillah dapat istri orang Sambas, anaknya Bu Jairah, uang tua saya ada di depan itu. Bapak Ibu kami hormati, atas nama pemerintah tentunya kita mengucapkan rasa syukur kita, masih bahagia kita, apalagi kita menyaksikan anak-anak kita yang akan kita lepas itu sebagai generasi penerus bangsa, sebagaimana itu sudah terbentuk, yaitu usaha belajar dan berkarya demi agama dan bangsa. Oleh karena itu, pertama sekali tentunya kita ucapkan banyak terima kasih kepada pertama sekali Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, kemudian wali murid yang telah mengabdikan dirinya untuk memberikan pendidikan untuk masa depan anak kita. Insya Allah, Allah akan menjadikan
ketika kita meninggal, besar segalanya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ia akan menjadi pahala kita untuk sampai kita di akhir masa nanti. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak orang tua siswa, wali murid siswa yang telah menitipkan anak-anaknya di sekolah madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah Taqwa, yang tentu apa yang Bapak Ibu lakukan ialah salah. Ia suatu hal yang sangat positif sekali, karena saya selalu mengingatkan untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang berbakti pada agama nusa dan bangsa. Pertama sekali, pada saat fondasinya, pada saat anak-anak kita di usia 5 tahun, 10 tahun, dan kemudian di usia madrasah, ia masa fondasi, di mana fondasi agama ia segala-galanya. Saya sedih ada beberapa kawan yang ketika memasukkan anaknya di PAUD, memasukkan anak-anaknya di TK, memasukkan anak-anaknya di SD, di sekolah-sekolah misi, di sekolah-sekolah yang non-Islam. Padahal pada masa-masa ini ada masa-masa pembentukan anak, pembentukan karakter anak, pembentukan fondasi anak. Bagaimana dia untuk menjadi generasi penerus bangsa, khususnya yang berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak kita khususnya yang hari itu dilepas, insya Allah masa depan cerah akan menyertai adik-adik semua. Yang ada di depan itu mungkin hanya paling 10-15 tahun ke depan nanti sudah pensiun, dan saya pun tahun depan sudah pensiun juga. Dan yang akan menggantikan kita adalah anak-anak kita yang hari itu kita lepas. Insya Allah bahwa anak-anak kita yang kita lepas nanti akan bisa menggantikan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang perlu saya sampaikan bahwa pada Agustus tahun 2024 itu yang kita tahu bahwa pengibaran sangsaka merah putih yang kita laksanakan, yang selalu dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta, pada tanggal 17 Agustus nanti sudah dilaksanakan, diadakan di Kalimantan Timur. Mulai bulan itu, bulan depan sampai Agustus dan seterusnya, sudah banyak pergeseran pegawai yang dilakukan di Kalimantan Timur, termasuk juga penerimaan ASN, TNI, Polri dan sebagainya. Dan dia terus sampai nanti pada tahun 2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, pada adik-adik semua, kita ikut berperan serta untuk menjadi SDM yang berkualitas, yang bisa mengisi, tidak hanya untuk mengisi posisi-posisi strategis yang ada di Kalimantan Barat atau Kabupaten Sabah, tapi juga mengisi posisi-posisi strategis yang ada di Kalimantan Timur sini. Luar biasa pembangunan yang dilaksanakan di Kaltim, dan kita tidak menyangka bahwa di Kaltim yang notabene satu tanah dengan kita, pembangunannya luar biasa. Dan waktu itu alhamdulillah udah banyak putra-putra terbaik Kabupaten Sabah yang bisa mengisi posisi-posisi strategis yang ada di kota negara di Kalimantan Timur di sini. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Sabah punya tanggung jawab khususnya dalam bidang pendidikan.